Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk ibu-ibu, bapak-bapak, sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala macam usaha kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teman-teman, saya punya cerita sedikit tentang perkebunan ini. Ini betul-betul saya lihat sangat memperhatikan akhir-akhir tahun ini. Ini saya keliling-keliling kemana-mana, udah ibaratnya berapa ribu pohon. Kalau 1000 pohon mungkin lebih yang saya jalankan, dapatnya cuma ini, udah sampai 1 karung berondolnya. Ini betul-betul sangat memperhatikan. Saya ini kurang lebih 40 tahun hidup di perkebunan sawit ini. Baru ini saya merasakan betul-betul sakit, betul-betul parah, buah dada. Dulu pernah juga kejadian di tahun, kalau nggak salah 2003, ya begini juga parahnya. Sama ini tahun 2004 baru muncul lagi seperti ini. Ini apakah dari alam yang membuat sawit ini tidak ada buah? Apakah ini hukum alam? Apakah hukum Tuhan yang Maha Kuasa? Ini saya kurang tahu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin para orang yang dulu sawitnya banyak, mohon maaf, mungkin lupa apa yang dia simpan. Mungkin menyimpan harta orang lain atau haknya anak yatim. Ini saya kurang ngerti. Kalau saya sih tidak punya kebun beberapa tahun ini, jadi saya ya nggak bisa juga ngasih apa-apa kepada anak yatim, karena saya juga cuma pekerjaan saya nyari berondol. Saya tidak punya kebun. Ya terus terang, saya jujur aja, saya tidak mau berbohong, karena kalau berbohong saya berbohong dengan diri saya sendiri, bukan kepada orang lain. Kalau saya berbicara bohong, orang jelas tidak tahu, tapi yang tahu hanyalah saya sendiri. Berarti saya berbohong kepada diri saya sendiri. Nah, ini sangat memperhatikan sekali. Ini saya tadi mulai jam berapa, sampai keliling-keliling sampai sana, ujung situ, udah ke ujung sana dapatnya 1 karung aja, ini kurang. Jadi saya capek juga, udah mau pulang aja, tidak bisa dipaksa. Ini betul-betul sangat memperhatikan teman-teman. Ini apa yang saya bilang tadi, saya kurang ngerti juga apa ini hukum alam atau hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kurang ngerti juga. Makanya mohon maaf, siapa yang punya kebun sawit banyak, yang lebar, kalau sudah buah banyak, ingat-ingat, jangan selalu banyak tertawa. Ingat saudara kita yang membutuhkan, itu perlu diperhatikan. Kita selalu ingat kepada saudara kita yang masih di bawah kita, itu wajib dibantu. Nah, mohon maaf sebesar-besarnya, saya bukan soalim, saya bukan alim, saya bukan ustadz, tapi itu kenyataan dalam hidup kita sebagai pengusaha yang sukses. Jangan terlalu banyak ketawa, kita selalu sedikit mengingatkan saudara kita yang di bawah kita. Nah, walaupun sedikit, kita harus membantu, karena mungkin
uang yang kita simpan, uang yang kita dapat, harta yang kita dapat mungkin itu ada milik orang lain. Itu ada milik anak yatim dan orang jompo. Itu kemungkinan begitu teman-teman. Ini memang kulihat ini sudah berapa bulan, sangat mengerikan. Kalau panen orang itu satu kapling itu 2 hektar mencapai 250 lebih pohonnya. Setahunya saya kalau 2 hektar itu ukuran 9 kali 9 meter. Karena saya ini pekerjaan saya dulu mancang, itu isinya dalam 2 hektar 260 bibit. Nah, sekitar 260 bibit dalam satu kapling itu 2 hektar. Itu pun sekarang saya dengar 2 hektar itu paling ada 6 pohon, 7 pohon yang ada buahnya. Itu pun mereka panen dapatnya 7 tandan, 6 tandan udah pulang. Ini sangat memprihatinkan. Memang saya lihat keadaannya ini, saya keliling-keliling ini bukan keliling dunia, saya bukan keliling Indonesia, saya keliling di kebun-kebun. Memang pekerjaan saya mencari berondol, memang sangat parah, sangat memprihatinkan. Ini nggak tahulah apa, makanya si bilang tadi, saya ulangin, apa ini hukum alam atau hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhir-akhir tahun ini memang sangat memprihatinkan semua. Jangankan 2 hektar, puluhan hektar, ribuan pohon punya orang itu paling panennya 4 kintal. 4 kintal itu 4 pikul. 4 pikul itu 400 kilo. 4 kintal itu 400 kilo. 400 kilogram. Nah, dalam 1 kilogramnya itu kalau di pabrik 2.500. Itu kotor, belum upah panen, belum minyak, belum ongkos muat dan segalanya. Itulah pendapatan sekarang orang yang punya sawit 2 hektar. Itu kalau 2 hektar tambah parah. Yang punya 3 hektar aja, 3 kapling itu lebih daripada 1000 pohon. Itu pun panennya cuma 400 kilo. Ini sangat memprihatinkan. Saya heran juga. Ini 2 kali memang begini keadaannya. Dulu 2002 begini juga. Ini kembali lagi 2024. Akhir 2024 ini. Sangat berbahaya, sangat memprihatinkan. Makanya mohon maaf, saya ingatkan kepada orang, teman-teman yang punya sawit banyak, dulu penghasilannya banyak, bisa mencapai 100-200 juta 1 bulan, 300 juta. Makanya waktu itu kita harus ingat kepada orang yang di bawah kita. Kita jangan selalu tertawa berbahak-bahak. Kalau bisa kita itu berpikir, kalau bisa menangis. Kita ingat bagaimana saudara kita di bawah kita, kasihlah bantuan mereka. Kemungkinan uang yang kita simpan, harta yang ada sama kita, uang yang kita simpan itu mungkin ada haknya mereka, haknya anak yatim dan haknya orang jompo. Tapi mohon maaf, saya ini bukan soalim, bukan nasihat, tapi ini perasaan batin saya sendiri. Kok bisa begini?
Kita bukan istilahnya bukan minta kepada orang yang kaya, orang yang banyak sawit seperti kami petani, bukan meminta, cuma saya mengingatkan suatu saat hati-hati. Kalau banyak hasil jangan terlalu sombong, jangan terlalu banyak ketawa. Karena ini keadaannya betul-betul seperti roda berputar. Hidup ini kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Ini betul-betul kena di bawah. Sudah di sini di Kalimantan Timur ini sudah berapa bulan teman-teman. Sangat memperhatikan hasilnya. Sama sekali. Betul-betul anjlok. Pasar pun tidak ramai, apapun susah. Nah, ini saya bersyukur aja kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ini masih dikasih kesehatan, bisa jalan, dikasih kesehatan, masih bisa usaha. Alhamdulillah saya masih dikasih bernapas sama Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Memang karena saya tidak punya kuasa juga, karena saya tidak punya kebun. Tapi kalau saya punya kebun lebar, insya Allah saya tidak akan mengikuti teman-teman yang lain. Jadilah saya diri saya sendiri. Saya insya Allah selalu mengingatkan saudara saya yang di bawah saya. Walaupun istilahnya kita ngasih satu bungkus rokok kepada orang yang membutuhkan, itu sudah alhamdulillah. Ibaratnya biar kita ngasih 10.000, 20.000 kepada anak-anak yatim, itu sudah alhamdulillah. Kemungkinan memang itu mungkin itu ada uang kita yang kita simpan, harta kita itu ada haknya mereka. Nah, itu kemungkinan begitu. Jadi perasaan saya, hati saya memang kayaknya begitu. Gak tahu kalau hatinya teman-teman, saya kurang tahu. Yaitu tadi kemungkinan banyak ketawa kemarin-kemarinnya, waktu uang banyak, lupa segalanya. Masya Allah, nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi prinsip saya ini saya tidak mau seperti itu, dan selalu saya ingat itu tadi kepada saudara-saudara saya, ibaratnya yang di bawah saya. Itu saya, kalau saya punya rezeki tetap saya ingatkan, ini sudah tekad saya. Kalau saya punya rezeki, saya ingin selalu berbagi kepada teman-teman saya yang di bawah saya. Ini sudah janji saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati saya mudah-mudahan saya ada rezeki dari mana. Itulah, karena saya kasihan. Kalau sifat saya banyak kasihan sama orang. Memang saya model saya begini, tapi dalam hati saya sangat sangat sedih melihat teman-teman di bawah saya. Apalagi sudah tua, mereka itu saya lihat kadang-kadang saya ke kota kemana-mana, sudah tua, dia masih bisa bekerja, alhamdulillah. Sedangkan yang muda-muda dia tidak mau bekerja, itu sangat salah besar teman-teman sebenarnya. Sedangkan yang tua-tua masih bisa dia bawa gerobak, jual apa, kasihan. Sedangkan yang muda-muda tidak mau bekerja, taunya hura-hura, Masya Allah. Nah, itu saja cerita dari saya, ini masalah perkebunan. Memang tahun ini sangat memperhatikan di mana-mana. Ya nggak tahulah, ini mungkin hukum alam atau hukum Allah untuk orang yang berkecukupan di bidang perkebunan ini. Karena di sini teman-teman saya banyak yang punya sawit yang lebar. Kalau saya sih nggak punya sawit. Nah, mungkin mereka lupa dengan dirinya sendiri. Dia lupa bagaimana besoknya. Dia tidak melihat teman-temannya yang di bawah mereka. Nah itu saja dulu teman-teman. Saya mau pulang juga. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Ini memang perasaan hati saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena benar dan pasti itu
Allah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan perbuatan itulah ada milik saya. Setiap manusia pasti ada kesalahan dalam perbuatan. Pasti dan benar itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf sebesar-besarnya. Thank you. Terima kasih.